Hakikat pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS merupakan pembelajaran yang mempersiapkan siswa untuk peka terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, serta terampil memecahkan masalah yang menimpa dirinya maupun yang menimpa kehidupan di masyarakat. Tren isu dan masalah globalisasi dan keragaman budaya di pembelajaran IPS terbagi menjadi 3. Yang pertama, globalisasi. Globalisasi artinya suatu keadaan atau kondisi di mana isu dan masalah-masalah yang ada menyangkut berbagai bangsa dan negara atau bahkan seluruh dunia. Pendidikan global adalah salah satu sarana agar siswa mengerti bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat dunia. Sebagai warga negara yang baik, seharusnya bisa menjadi warga dunia yang baik. Yang kedua, keragaman budaya. Keanekaragaman budaya dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana suatu masyarakat memiliki lebih dari satu perangkat gagasan, tindakan, dan hasil karya. Dalam masyarakat yang memiliki keanekaragaman budaya, timbul berbagai masalah dan isu. Di antaranya adalah pembauran, prasangka, dan etnosentrisme atau melahirkan superioritas dan inferioritas. Yang ketiga, globalisasi dan keragaman budaya di Indonesia. Media global telah banyak memberikan manfaat bagi Indonesia sekaligus dampak negatifnya, terutama di kalangan generasi muda. Beberapa media surat kabar menyebutkan berbagai hasil penelitian yang menunjukkan adanya keterkaitan antara pola tingkah laku generasi muda, umumnya di perkotaan sebagai masyarakat urban, dengan sajian televisi, baik televisi nasional maupun internasional. Pendidikan global mencoba lebih banyak mengangkat persamaan daripada perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh berbagai bangsa. Contoh-contoh masalah dan isu yang sifatnya global sebagai berikut. Yang pertama, krisis energi, baik persediaan kandungan minyak bumi yang tersisa, masalah harga, dan penelitian tentang sumber-sumber energi pengganti. Yang kedua, jurang antar negara kaya dan miskin. Yang ketiga, kepadatan penduduk yang mendorong urbanisasi serta terjangkitnya penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh kelaparan dan kemiskinan. Yang keempat, populasi yang meliputi seluruh lingkungan bumi seperti kerusakan hutan, pencemaran akibat industrialisasi, pencemaran udara, sampai lapisan ozon yang semakin menipis. Yang kelima, perang nuklir. Yang keenam, perdagangan internasional. Yang ketujuh, komunikasi. Yang kedelapan atau yang terakhir, perdagangan obat terlarang. Adapun 5 ciri-ciri isu dan masalah sosial. Yang pertama, ruang lingkupnya bersifat transnasional, yang merupakan asal-usul dan akibat dari masalahnya melintasi lebih dari satu negara. Yang kedua, isu-isu dan masalah-masalah hanya dapat diselesaikan melalui tindakan multilateral, yaitu penyelesaian dan perbaikan tidak dapat dicapai hanya dengan tindakan satu negara. Yang ketiga, konflik berasal dari ketidaksepakatan tentang hakikat dan sebab masalah dalam membedakan nilai dan tujuan tentang hasil dan cara dalam kesulitan menemukan tindakan yang tepat. Diperlukan juga untuk menjamin hasil yang diharapkan. Yang keempat, masalah dan isu-isu mempunyai sifat terus-menerus atau persistens, di mana masalah dan isu telah berkembang sebagai masalah yang berkelanjutan. Dan yang kelima, terakhir, isu dan masalah terkait dengan hal-hal lain. Keterikatan pembelajaran IPS dalam era globalisasi dan keragaman budaya.
Dari tujuan-tujuan yang telah dirumuskan pengajaran IPS, diharapkan akan lahir generasi muda yang penuh pengertian akan keragaman budaya dan ikut bertanggung jawab dan peduli terhadap masalah dan isu global sesuai dengan tingkat pendidikan dan kematangan jiwa. Dengan pendidikan globalisasi, kita mengetahui bahwa masalah perbedaan berkenaan dengan adanya golongan minoritas dalam budaya mayoritas tidak hanya dihadapi oleh bangsa Indonesia, tapi juga oleh beberapa negara lain di muka bumi. Dari tujuan-tujuan yang telah dirumuskan, pengajaran IPS diharapkan akan lahir generasi muda yang penuh pengertian akan keragaman budaya dan ikut bertanggung jawab dan peduli terhadap masalah dan isu global sesuai dengan tingkat pendidikan dan kematangan jiwa. Pengajaran keanekaragaman dalam IPS mengandung tujuan antara lain. Yang pertama, mampu mentransformasikan bahwa sekolah akan memberikan pengalaman dan kesempatan yang sama kepada semua siswa, baik putra maupun putri, sekalipun mereka memiliki perbedaan budaya, sosial, ras, dan kelompok etnik. Yang kedua, membimbing para siswa untuk mengembangkan sikap-sikap positif dalam mendekati masalah perbedaan budaya, ras, etnik, dan kelompok agama. Yang ketiga, mendorong siswa untuk tidak jadi kelompok yang dirugikan dengan cara memberikan keterampilan dalam mengambil keputusan dan mengembangkan sikap-sikap sosial. Yang keempat, membimbing para siswa mengembangkan kemampuan memahami saling keterhubungan dan ketergantungan budaya dan mampu melihat dari pandangan yang berbeda. Pengajaran globalisasi dalam IPS harus mengandung tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mampu menanamkan pengertian bahwa sekali mereka berbeda, tetapi sebagai manusia memiliki kesamaan-kesamaan. Yang kedua, membantu para siswa untuk mengembangkan kemampuan pemahaman bahwa bumi dihuni oleh manusia yang memiliki saling ketergantungan dan lebih banyak memiliki kesamaan budaya daripada perbedaannya. Yang ketiga, membantu para siswa memahami kenyataan bahwa ada masalah-masalah yang dihadapi bersama, yaitu masalah kelebihan penduduk bumi, pencemaran air dan udara, kelaparan, dan masalah-masalah global lainnya. Yang keempat, membantu para siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap masalah-masalah dunia dan keterampilan menganalisis informasi